Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vika Deswati dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NPM 18720500020. Dan di video ini saya akan sedikit banyaknya mempresentasikan mengenai negara berkembang, yang mana video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester 2 oleh Ibu dosen Cynthia Anissa, Magister Pendidikan Ekonomi selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ciri-ciri negara berkembang. Ciri-ciri dari negara berkembang yang pertama adalah adanya tingkat pendapatan per kapita yang rendah, dan yang kedua tinggi angka kelahiran, yang mana negara berkembang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Hal itu dikarenakan angka kelahiran yang tinggi dan kurangnya sosialisasi keluarga berencana di negara berkembang. Hal itu dapat memicu terjadinya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara berkembang. Yang ketiga, tingginya korupsi yang tinggi. Dan ciri yang selanjutnya adalah besarnya jumlah impor ketimbang ekspor. Impor tersebut dilakukan saat negara mengalami keterbatasan teknologi dan keahlian, sehingga negara berkembang membutuhkan barang yang dibawa dari negara lain demi memenuhi kebutuhan di negaranya sendiri. Dan ciri selanjutnya adalah jumlah pengangguran yang terbilang tinggi, dan seiring makin banyaknya angka kelahiran persaingan di dunia kerja. Dan ciri selanjutnya adalah jumlah pengangguran yang terbilang tinggi. Seiring makin banyaknya angka kelahiran persaingan di dunia kerja juga pasti tinggi. Hal itu yang membuat negara tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk menampung jumlah pengangguran yang terlampau banyak di negaranya sendiri. Dan untuk ciri selanjutnya adalah rendahnya tingkat pendidikan di atas tentu berimbas pada penguasaan iptek di negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan banyaknya masalah yang terjadi di negara berkembang. Dan ciri yang terakhir adalah tidak kepunyaan modal yang cukup di negara berkembang. Negara berkembang sering menjadi incaran para investor asing, yang mana investor asing untuk menanamkan modal. Sebagai negara berkembang, diperlukan juga banyak dana yang besar untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur. Modal yang menjadi satu di antara faktor bisa memicu pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan sebuah negara. Ini kita masuk ke materi yang kedua, produsen barang-barang primer. Maksud dari barang-barang primer tersendiri adalah produksi dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan penggalian. Sebagian besar negara sedang berkembang merupakan produsen barang-barang dari sektor ini. Ya, sehingga sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor primer. Masuk ke materi yang ketiga, underdevelopment, teori keterbelakangan. Menurut Frank 1984, keterbelakangan underdevelopment merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Kontak dengan negara-negara maju tidak menularkan nilai-nilai modern yang dibutuhkan penggunaan. Dan untuk melihat fenomena keterbelakangan yang dialami negara-negara berkembang, paling tidak dapat menganalisis dengan menggunakan dua teori pembangunan. Yang pertama, dalam teori modernisasi dengan pendekatan psikologis. Hal itu menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak terjadi pada negara-negara berkembang, dikarenakan orang-orang di negara-negara tersebut belum memiliki mentalitas yang cocok untuk pembangunan. Frank pada tahun 1984. Dan untuk yang kedua, pandangan teori dependency terhadap keterbelakangan dapat dikatakan bahwa terjadinya keterbelakangan bukan karena pengaruh dari dalam negeri itu sendiri, melainkan karena adanya interaksi dari luar, yaitu kontak yang dilakukan oleh negara-negara maju. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu backwardness. Model keterbelakangan backwardness adalah
teori pertumbuhan ekonomi yang dibuat oleh Alexander Grayson Coron. Model tersebut mendalilkan bahwa semakin terbelakang suatu perekonomian pada permulaan pembangunan ekonomi, semakin pula besar kemungkinan kondisi tertentu untuk terjadi. Kondisi apa saja yang terjadi? Yang pertama, kondisi apa yang terjadi? Yang pertama, akan ada penekanan pada produksi barang produksi daripada barang konsumsi. Dan yang kedua, akan adanya skala produksi dan usaha yang besar. Dan yang ketiga, akan adanya ketergantungan pada teknologi yang dipinjam dari teknologi lokal. Kemudian, adanya sektor pertanian sebagai pasar industri baru akan kecil. Dan yang terakhir, akan adanya ketergantungan pada pertumbuhan penduduk. Kemudian, kekurangan modal. Negara berkembang mengalami kesulitan yang sama, yaitu kekurangan modal. Hal ini disebabkan tingkat tabungan dari tingkat pembentukan modal yang rendah. Untuk mengatasi kekurangan modal, pemerintah menarik investor, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Misalnya, BUMN menawarkan saham kepada investor agar bersedia bekerja sama. Selanjutnya kita masuk ke orientasi perdagangan ke luar negeri. Seluruh negara di dunia melakukan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Tingkat kemakmuran suatu bangsa dapat dilihat salah satunya dari peningkatan pendapatan yang diterima oleh suatu negara. Dapat meningkatkan pendapatan nasional secara menyeluruh, perdagangan luar negeri juga dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produksi. Akibatnya, akan terdapat banyak komoditi dengan harga yang relatif tinggi sehingga suatu negara akan lebih memilih mengkonsumsi komoditi dengan harga yang rendah di pasar internasional dibandingkan dengan di pasar domestik. Adanya pergeseran konsumsi akan meningkatkan spesialisasi produk dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Baik, kesimpulan dari presentasi ini adalah dalam era globalisasi seperti saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Dan oleh itu, untuk mengidentifikasi suatu negara apakah termasuk sebagai negara maju atau negara berkembang dapat dilihat dari kemakmuran pembangunan, cara mengolah sumber daya, dan bagaimana negara itu dapat melakukan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyatnya. Isi dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan see you next time.